Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 Indralaya dari Universitas Sriwijaya yang beranggotakan saya Farah Atia Nurrahmah serta rekan saya Anissa Kusumawati dan Wike Patri Aldila. Di sini kami akan memaparkan video praktikum dengan judul percobaan penentuan kadar glukosa yang bertujuan agar mahasiswa mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri. Karbohidrat dapat dibedakan menjadi monosakarida, oligosakarida, dan polisakarida. Monosakarida ialah karbohidrat yang paling sederhana yang tidak dapat dihidrolisis menjadi karbohidrat lain. Sebagian besar monosakarida dikenal sebagai heksosa, karena terdiri atas 6 rantai atau cincin karbon. Ada 3 jenis heksosa yang penting dalam ilmu gizi, yaitu glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Glukosa terdapat luas di alam dan jumlah sedikit, yaitu di dalam sayur, buah, sari pohon, dan bersamaan dengan fruktosa dalam madu. Selain dari sumber tersebut, glukosa dihasilkan pula sebagai hasil cernaan pati menjadi dekstrin. Dekstrin berubah menjadi maltosa dan akhirnya menjadi 2 molekul gula glukosa. Glukosa memegang peranan sangat penting dalam ilmu gizi. Penggunaan metode Antron untuk analisis total karbohidrat mulai berkembang sejak penggunaan pertama kali oleh Dreywood pada tahun 1946 untuk uji kualitatif. Dasar dari reaksi ini adalah kemampuan karbohidrat untuk membentuk turunan furfural dengan keberadaan asam dan panas, yang kemudian diikuti dengan reaksi Antron yang menghasilkan warna biru kehijauan. Prosedur percobaan. Pertama, buat larutan sampel karbohidrat dari 0,1 gram tepung jagung dan 10 ml HCl dalam Erlenmeyer. Kemudian, panaskan larutan tersebut dalam water bath selama 3 jam. Setelah dipanaskan, sentrifuge larutan sampel selama 3 menit dengan kecepatan 8000 rpm. Selanjutnya, siapkan larutan standar glukosa 1 mg per 1 ml Aquades dan siapkan 7 tabung reaksi. Kemudian, pada tabung reaksi 1 yang merupakan blanko, masukkan 1 ml H2O. Pada tabung reaksi 2, masukkan 0,2 ml larutan glukosa, lalu tambahkan 0,8 ml H2O ke dalam tabung reaksi yang sama. Pada tabung reaksi 3, masukkan 0,4 ml larutan glukosa, lalu tambahkan 0,6 ml H2O ke dalam tabung reaksi yang sama. Pada tabung reaksi 4, masukkan 0,6 ml larutan glukosa, lalu tambahkan 0,4 ml H2O ke dalam tabung reaksi yang sama. Pada tabung reaksi 5, masukkan 0,8 ml larutan glukosa, lalu tambahkan 0,2 ml H2O ke dalam tabung reaksi yang sama. Pada tabung reaksi 6, masukkan 1 ml larutan glukosa standar. Pada tabung 7, masukkan 0,2 ml supernatan, lalu tambahkan 0,8 ml H2O ke dalam tabung reaksi yang sama.
Selanjutnya, tambahkan reagen antron sebanyak 4 ml pada masing-masing 7 tabung reaksi tersebut. Selanjutnya, panaskan semua tabung reaksi dalam water bath selama 8 menit. Kemudian, dinginkan larutan secepat mungkin dan ukur densitasnya menggunakan fotolistrik kalorimeter dengan panjang gelombang 620 nanometer. Pada tabung 1 yang merupakan blanko, nilai densitasnya 0,0. Pada tabung 2, nilai densitasnya 0,069. Pada tabung 3, nilai densitasnya 0,118. Pada tabung 4, nilai densitasnya 0,170. Pada tabung 5, nilai densitasnya 0,217. Pada tabung 6, nilai densitasnya 0,277. Dan yang terakhir, pada tabung X, nilai densitasnya 0,253. Dalam praktikum penentuan kadar karbohidrat secara kuantitatif kali ini, sampel yang digunakan adalah tepung jagung. Metode antron digunakan untuk menentukan konsentrasi gula total dalam suatu bahan pangan, yang dalam praktikum ini digunakan larutan standar glukosa dan sampel tepung jagung. Prinsip penentuan kadar gula total dengan metode antron adalah karbohidrat dalam asam sulfat akan dihidrolisis menjadi monosakarida, dan selanjutnya monosakarida akan mengalami dehidrasi oleh asam sulfat menjadi fulfural atau hidroksimetil furfural, sehingga bereaksi dengan antron, membentuk senyawa kompleks berwarna biru kehijauan dan ditentukan dengan pengukuran absorbansi pada 620 nanometer. Pada saat sampel tepung jagung dilarutkan dengan HCl, selain agar sampel dapat larut dalam air, juga bertujuan untuk memberikan suasana asam dan menghidrolisis reaksi. Penambahan HCl pekat ini agar proses hidrolisis pada pangan lebih cepat. Juga berfungsi sebagai penarik protein dan lemak pada bahan pangan yang dapat mempengaruhi kadar gula. Penggunaan water bath ini agar tidak terjadinya penguapan yang berlebihan pada larutan bahan. Campuran tepung jagung yang disentrifugasi dengan kecepatan 8000 rpm selama 3 menit. Kesimpulan, pertama, metode antron digunakan untuk menentukan konsentrasi gula total dalam suatu bahan pangan. Kedua, hasil pengukuran dengan menggunakan fotolistrik kalorimeter dengan panjang gelombang 620 nanometer
didapatkan konsentrasi glukosa pada tepung jagung sebesar 916,35 mg per mili dan konsentrasi glukosa pada tepung karbohidrat sebesar 718,13 mg per mili.